Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan membongkar sebuah rahasia, sebuah solusi super yang idenya datang dari laut untuk masalah yang selama ini tersembunyi di perabotan rumah kita. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya bikin meja, kursi, atau lemari di rumah Anda itu bisa nempel jadi satu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari masalah utama yang ada di kayu lapis atau plywood, bahan yang ada di mana-mana di sekitar kita. Yap, ternyata sebagian besar panel kayu itu direkatkan pakai lem yang basisnya formaldehida. Perekat jenis ini emang umum banget di industri kayu, soalnya kuat banget. Tapi, nah ini dia masalahnya. Lem ini tuh bergantung sama sumber daya fosil, bisa melepaskan gas formaldehida yang berbahaya buat kesehatan, dan ya ikut andil dalam merusak lingkungan. Jelas banget kan kita butuh banget alternatif lain? Pencarian alternatif ini ternyata membawa para peneliti ke sumber yang sama sekali nggak terduga. Sesuatu yang justru tumbuh subur di ladang-ladang kita. Kenalan yuk sama bungkil kedelai. Ini tuh sisa dari proses pembuatan minyak kedelai. Jumlahnya melimpah, bisa diperbarui, dan yang paling penting, bebas formaldehida. Kelihatannya sih, ini solusi yang sempurna ya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah letak masalah besarnya. Walaupun perekat dari bungkil kedelai ini punya banyak kelebihan, ada satu kelemahan yang fatal. Ketahanannya terhadap air jelek banget, dan kekuatan rekatnya juga biasa aja. Nah, ini jadi penghalang utama buat penggunaannya secara luas. Terus gimana dong caranya bikin lem alami ini jadi anti air? Nah, buat cari jawabannya, para ilmuwan ini nggak lagi cuma di lab, tapi mereka justru nyembur ke laut. Dan inspirasinya datang dari kerang laut. Ya, kerang. Hewan-hewan kecil ini tuh jagonya perekat bawah air. Mereka bisa nempel kuat banget ke batu karang atau lambung kapal, bahkan di tengah gempuran ombak. Dan ini bukan cuma asumsi loh, seperti yang dikutip dari penelitiannya, kemampuan perekat kerang yang super ini emang udah menarik perhatian besar para peneliti. Jelas ada sesuatu yang istimewa banget di sini. Oke, jadi rahasianya apa sih? Jawabannya ada di sebuah struktur kimia bernama katekol. Inilah kunci di balik kekuatan super dan ketahanan air si kerang. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak ya kita menirunya? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana para peneliti ini membawa inspirasi dari laut tadi ke dalam laboratorium buat menciptakan lem super alami. Prosesnya ini pinter banget loh. Pertama, mereka ambil lignin, yang notabene adalah limbah dari industri kayu. Terus, lignin ini dimasak pakai hidrogen peroksida untuk menciptakan struktur kimia baru yang meniru cara kerja lem kerang. Terakhir, tinggal dicampur deh sama si bungkil kedelai tadi. Dan ini dia buktinya, bukan cuma teori. Grafik ini nunjukin perubahan kimianya. Garis merah itu si lignin yang udah dioksidasi. Puncak-puncak baru yang muncul di grafik itu jadi konfirmasi kalau mereka berhasil menciptakan bahan aktif yang terinspirasi dari kerang. Ini momen ahanya di lab. Tentu aja, proses canggih di laboratorium itu nggak akan ada artinya tanpa pengujian di dunia nyata. Jadi, mari kita lihat gimana hasilnya. Dan inilah pertanyaan utamanya. Apa lem baru ini akhirnya bisa menyelesaikan masalah ketahanan air yang jadi kelemahan terbesar lem bungkil kedelai selama ini? Jawabannya ada di angka ini, 125,6%. Yap, Anda nggak salah dengar. Kekuatan rekatnya di kondisi basah itu meroket 125,6% dibandingkan lem bungkil kedelai yang biasa. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, ini lompatan besar. Grafik batang ini nunjukin perbedaannya sangat jelas. Lem yang lama, kekuatannya cuma 0,39 megapascal pas basah. Sementara lem baru yang terinspirasi dari kerang ini, wush, nyampe 0,88 megapascal, lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Singkatnya, berhasil. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita semua? Kenapa penelitian ini penting banget di luar sana? Nah, ini dia gambaran besarnya. Kita sekarang punya lem yang 100% alami yang bisa mengubah limbah dari kedelai dan kayu menjadi produk yang sangat berharga. Ini adalah langkah besar menuju rumah yang lebih sehat dan aman, plus ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau limbah pertanian dan kayu aja bisa jadi lem super, sampah apa lagi ya yang sebenarnya adalah harta karun terpendam yang nunggu buat kita temukan? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.